Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu fakta lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, yang perlu kita ketahui, kompilasi hukum ekonomi syariah ini lahir dan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau UU-PA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adapun yang membedakan antara undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan pengadilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam saat ini. Nah, adapun perkembangan yang meluas di saat ini yaitu pengadilan agama tidak hanya berwenang atau menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja, melainkan juga menangani permohonan penyengketaan anak, adopsi, dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta sengketa milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Inti sari daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu adalah undang-undang ini menjelaskan bahwa pengadilan di lingkungan peradilan agama itu diperluas karena sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan produk-produk antara penghimpun dana dan penyaluran dana. Nah, sebelum penyaluran dana, kita pasti akan melakukan penghimpunan dana. Nah, cara penghimpunan dana ini adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang perlu mendapatkan perhatian lembaga perbankan, yaitu bagaimana menjamin perolehan dana yang halal. Nah, bagaimana menjalankan transaksi dengan baik nasabah secara syar'i berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, penghimpunan dana dari masyarakat juga dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan investasi. Nah, sebelum kita melakukan penyaluran dana itu, kita harus melakukan penyimpanan ataupun investasi. Nah, penyaluran ini dibentuk dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang kedua, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah. Yang ketiga, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, setelah adanya penyimpanan ataupun investasi ini, kemudian barulah kita bisa menyalurkan dana. Nah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Nah, adapun penyediaan dana atau yang disamakan dengan itu yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Selanjutnya, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan
transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multi jasa. Nah, semua itu harus ada persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil.